وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, terasa waktu dulu ternyata dekat juga. Saya sudah 3 kali sih, nggak terasa. Sekarang ketiga, nggak tahu ini orang itu dulu punya doa apa sehingga saya kok nggak bisa nggak balik terus kayak rumah sendiri saja. Padahal kalau mau kesini itu seperti mau pergi kemana gitu, nggak ada ujungnya loh. Jadi malam itu naik mobil tuh kayak nggak ada ujungnya, ini kayak Sirotol Mustaqim saja ya. Ujungnya surga. Ya. Memang namanya wasilatul huda. Masya Allah. Semoga Allah berkahi pondok kita ini. Hadirin yang mulia, sudah menjadi ketentuan Allah ketika Allah menghendaki kebaikan untuk bumi, maka Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi Adam ini datang membawa ilmu agama. Jadi maknanya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan ke atas muka bumi ini, maka Allah akan mendatangkan ilmu agama. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, aku akan menciptakan khalifah di atas muka bumi. Maka para malaikat mereka merasa heran, dan mereka memang tidak tahu apa dibalik rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam di atas muka bumi ini. Maka malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nantinya bikin kerusakan saja? Jadi dulu sebelum datangnya manusia di atas muka bumi ini telah dihuni oleh sejumlah makhluk, yang mana makhluk ini tiap hari senengannya itu bikin kerusakan. Yufsidu fiha wa yasfiku dima, bikin kerusakan, suka membunuh. Siapakah mereka? Mereka ini makhluk jin dan teman-temannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah batas waktunya untuk menghilangkan mereka, Allah kirim rombongan dari makhluk-makhluk yang suci, yaitu para malaikat. Di antara mereka itu setan, iblis. Iblis itu dulu termasuk rombongan malaikat. Dulu itu rombongannya malaikat. Iblis itu ibadahnya Masya Allah, tidak ada tempat di langit itu melainkan iblis sudah pernah gunakan untuk beribadah kepada Allah. Bahan penciptaannya pun mirip. Iblis itu diciptakan dari cahaya.
cuma cahaya api. Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para malaikat telah mengusir mereka semua, jin-jin diusir semuanya dari bumi, sehingga mereka pindah ke lautan-lautan, tinggal di lautan. Maka kerajaan Nyi Bloro di laut, Nyi Roro itu di laut, Nyi Roro itu arti bangsa-bangsa jin itu di laut Pak banyak. Makanya hati-hati kalau di laut itu harus banyak doa. Yang suka ke laut harus banyak doa. Di situ banyak kerajaan jin. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian untuk di atas muka bumi ini Allah kirim Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah dan dikirim ke atas muka bumi ini, maka bekal utama dan pertama yang Allah berikan kepada Nabi Adam apa? Wa'allama Adamal asma'a kullaha, diberi ilmu oleh Allah. Ilmu yang mana ilmu ini tidak diberikan kepada para malaikat. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Nabi Adam, Adam, kamu tampakkan kepada malaikat ilmu yang telah Allah berikan kepada kamu. Thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jawabannya malaikat, qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami itu tidak punya ilmu kecuali kalau Engkau beri ya Allah. Jadi yang memberikan ilmu itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka santri ini harus doa sungguh-sungguh, karena ilmu itu yang memberi Allah. Maka cara mendapatkannya bagaimana? Dengan cara takwa kepada wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau takwa, maka Allah akan beri ilmu. Insyaallah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat pun mengakui bahwa mereka ini dari segi keilmuan kalah dengan Nabi Adam. Dari sinilah akhirnya para malaikat mereka mengakui keistimewaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan asbab Nabi Adam alaihi salatu wassalam beliau datang ke atas muka bumi ini, maka mulailah muncul ada yang namanya tanaman-tanaman, mulai ada gandum, mulai ada padi. Coba kalau dulu Nabi Adam tidak diajari oleh Allah ilmu cara bercocok tanam, mungkin orang Wayu Tebu ini nggak bisa nanam kopi ini, bingung juga gimana caranya. Tapi asbab Allah kirim Nabi Adam untuk mengajari cara bercocok tanam, karena ini termasuk ilmu juga, Pak. Bercocok tanam itu termasuk ilmu. Cuma ilmu yang tingkatannya itu ya dibanding dengan ilmu agama lebih tinggi ilmu agama, karena ilmu agama ini untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para ulama mengatakan bapak cocok tanam, bapak pertanian di dunia ini pertama kali adalah siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dunia jadi indah, ada berbagai macam tanaman, ini semuanya karena ada orang yang mengolah, namanya manusia. Coba kalau dunia ini yang isi jin, jelek, tidak ada taman sama sekali, tidak ada tempat hiburan, tidak ada apa itu namanya tempat wisata, tidak ada juga. Jin koproh, tidak pernah mandi. Insya Allah
Masya Allah. Di tempat kami itu Pak, tempat kami itu di dekat Gunung Lawu. Kalau Tenggoro masih ke sebelah barat, itu ada namanya Gunung Lawu. Nah di lereng Gunung Lawu itu masih ada masyarakat-masyarakat yang biasa mereka ini komunikasi dengan jin-jin, itu kerajaan jin. Kalau mereka punya hajat, maka mereka utang sama jin. Biasa itu Pak. Mau bikin mantenan, pernikahan, butuh sembako, butuh ini, butuh itu, sejumlah satu gerobak, nanti utang sama jin. Sama jin dikasih. Jin punya stok Pak, tidak tahu ngambil dari tetangga. Kadang-kadang tetangga sebelah tahu-tahu hilang, gak ngerti, ada. Karena jin itu kadang-kadang ngambil juga. Maka suatu hari Sayyidina Abu Hurairah, beliau ditugasi firasah menjaga harta zakat oleh baginda Nabi SAW. Sayyidina Abu Hurairah ini santri, maka firasahnya santri itu beda. Dia punya amalan. Tiba-tiba ada orang nyolong barang-barang zakat, ada gandum, ada makanan. Ketahuan sama Abu Hurairah, tangkap, kamu nyolong maling. Oh iya, maaf, tolong lepaskan ini sekali saja, saya nggak ngulangi lagi. Ya udah, dilepaskan. Nyolong lagi yang kedua kali, minta melas, dilepaskan. Nyolong lagi yang ketiga kali, maka dia katakan, dah, ini yang terakhir 3 kali ini saya laporkan kepada Nabi. Oh jangan, bahaya. Kenapa? Jadi saya tolong nih, sudah saya tidak akan balik lagi, janji. Tetapi syaratnya, saya akan kasih kamu satu perkara yang mana perkara ini sangat-sangat penting. Saya kasih kamu amalan. Tapi lepaskan saya sudah gak ulang lagi, gak ulangi lagi. Ketangkep terus Pak. Jadi yang bisa nangkep setan itu siapa? Setan, jin itu yang bisa nangkep siapa? Santri. Jadi jangan sampai santri ketangkep jin. Tahu-tahu hilang di sana ustadznya nggak ketemu. Ternyata hilang di luar. Ini santri ketangkep jin malah repot. Insya Allah. Sebaliknya santri itu harus yang bisa nangkep jin. Maka akhirnya oleh Abu Hurairah ini dilaporkan kepada Nabi. Apa itu amalannya? Sebenarnya dia tanya dulu, apa amalannya? Kamu baca ayat kursi sebelum tidur, nanti kamu akan terlindung dari setan. Ya udah, saya terima ini amalannya. Abu Hurairah, santri dapat ilmu dari siapa saja, terima tanpa pandang bulu siapa orangnya. Ini ilmu bagus ini. Terima, nanti disohkan kepada baginda Nabi SAW. Karena beliau belum tahu fadilahnya ayat kursi itu bisa menjaga, melindungi dari setan dan jin. Nah ini dapat ilmu ternyata dari setan, jin. Maka beliau pun akhirnya lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ada maling beberapa hari ini, ketangkap ya Rasulullah. Tapi terakhir dia bilang sama saya begini, kalau kamu ingin selamat terlindung dari setan, maka baca ayat kursi sebelum tidur. Maka kata Nabi, oh Abu Hurairah itu tadi setan. Wah setan, iya. Tetapi apa yang dia katakan itu jujur. Kadang-kadang setan itu jujur ya. Ketika kepepet, takutlah dilaporkan kepada Nabi. Jujur dia. Benar apa yang dikatakan dia itu, bahwa ayat kursi itu bisa melindungi diri dari setan. Maka kita itu boleh ngambil ilmu dari siapa saja, tapi kalau bisa disetorkan, disohehkan kepada ahlinya. Insya Allah ya. Sampai yang mau ngambil ilmu dari Google boleh, tapi harus disohehkan dengan ahlinya, para ulama. Tanya kepada para ustadz, ini benar apa enggak, seperti ini benar apa tidak. Jangan langsung dimakan mentah-mentah, tidak benar itu malah. Insya Allah ya, itu tidak benar.
Boleh kita mengambil hikmah ilmu dari siapa saja, tetapi harus dikembalikan kepada ahlinya. Hadirin subhanahu wa ta'ala, maka semenjak datangnya baginda Nabi Adam alaihissalam ke muka bumi ini, muncullah berbagai macam kebaikan-kebaikan, muncullah berbagai macam keberkahan-keberkahan, keindahan-keindahan yang tiada batasnya, banyak sekali, hingga akhirnya datanglah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau datang ke atas muka bumi ini, kondisi masyarakat jahiliyah pada saat itu sungguh sangat-sangat terpuruk, sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya baca tadi. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sangat-sangat buruk. Mereka tidak kenal yang namanya persaudaraan. Kenalnya itu pokoknya mabuk-mabukan. Mereka kenalnya itu saling bunuh-membunuh. Mereka bisa saling bunuh-membunuh sampai 7 keturunan gara-gara urusan sepele, urusan rebutan air minum, rebutan makanan. Masya Allah, bisa bunuh-membunuh sampai 7 keturunan. Pernikahan juga seperti itu. Wanita tidak ada harganya sama sekali. Wanita bisa dipakai rame-rame, nanti anaknya terserah mau dinisbatkan kepada siapa. Masya Allah. Kadang-kadang dulu itu zaman jahiliyah, satu wanita dikeroyok bareng, nanti kalau sudah hamil keluar anak, maka anaknya didagu dinisbatkan kepada salah satu dari laki-laki yang telah pernah menggaulinya. Masya Allah, banyak sekali kerusakan, sehingga pada saat itu sampai negara besar, imperium yang terbesar pada zamannya, Raja Romawi, Raja Persia, mereka tidak ada yang melirik atau bahkan punya keinginan untuk menggarap masyarakat Mekah dan Madinah dan sekitarnya. Saking buruknya, saking jeleknya, masyarakat rusak digarap terus piye? Tidak bisa dibenahi nih. Ini butuh biaya besar untuk membenahi mereka. Maka negara Arab itu dulu tidak dikenal sama raja-raja besar itu, karena saking buruknya masyarakat yang ada di situ, sehingga kalau seandainya digarap pun akan menghabiskan biaya banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa di balik masyarakat yang sangat buruk tadi itu ternyata mereka menyimpan sifat-sifat yang mulia. Mereka punya sifat-sifat yang mulia, sehingga Allah kirim makhluk yang termulia pada zamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, sehingga asbab baginda Nabi ini dikirim kepada para malaikat orang Arab. Akhirnya masyarakat yang tadinya jadi masyarakat paling rusak pada zamannya menjadi masyarakat paling terbaik pada zamannya. Betul nggak? Masyarakat terbaik itu di Mekah, di Madinah, Pak. Kalau sampean pergi ke Mekah, ke Madinah, Masya Allah, di mana-mana ada orang ngasih, di mana-mana ada orang salam, menyambut dengan baik. Negaranya bersih, Masya Allah, dibanding negara kita juga Masya Allah jauh. Negaranya sopan, baik, bagus, subhanallah. Sampai sekarang masyarakatnya seperti itu. Jadi masyarakat yang terbaik pada zamannya, sehingga banyak orang-orang kafir orientalis itu yang mereka menulis dalam bukunya, ini orang yang tersukses pada zaman ini di bumi ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliau berhasil merubah kondisi masyarakat yang sangat terpuruk menjadi terbaik. Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beliau bisa merubah seperti ini karena apa? Karena beliau datang dengan membawa ilmu. Innama ana qasim wallahu mu'ti.
kata Nabi. Saya ini hanya membagi-bagi ilmu saja. Yang memberikan ilmu itu Allah. Baginda Nabi mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang Allah kehendaki baik, pasti dia diberi pemahaman ilmu agama. Maka insya Allah kita niat cari ilmu, insya Allah ya. Cari ilmu itu tidak ada batasnya Pak. Karena ilmu itu salah satu sifatnya Allah. Dan sifatnya Allah itu tidak terbatas. Maka mencari ilmu itu tidak ada batas usia, tidak ada batas tempat. Walaupun sudah berjumlah panjang, putih, tetap wajib mencari ilmu. Jangan sekali-kali cari ilmu separuh-separuh. Ini ada sebagian orang nih gak paham. Cari ilmu agama itu tidak usah tinggi-tinggi, separuh-separuh saja. Ya ini yang bikin masalah. Agama itu adalah satu ajaran yang komplit. Agama itu adalah satu tatanan hidup yang sudah komplit diberikan oleh Allah untuk kebaikan manusia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Jadi agama Islam ini Allah datangkan secara komplit. Tidak boleh kita belajar separuh-separuh Pak. Kita harus belajar ilmu agama yang berkaitan dengan imaniyah, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada baginda Nabi Muhammad, keyakinan kepada hari akhir, keyakinan kepada takdir dan sebagainya. Kita harus juga belajar ilmu agama dari segi ibadah. Ibadah yang cara sholatnya bagaimana, cara zakatnya bagaimana, cara puasa bagaimana, haji bagaimana, umroh bagaimana. Insya Allah kita juga harus belajar ilmu agama dari segi muamalah. Cara bermuamalah, berniaga, bertransaksi, bermuamalah yang benar itu bagaimana, cara menyewakan barang atau menyewa barang yang benar bagaimana, cara menjual jasa yang benar bagaimana. Masya Allah sekarang ini muamalah itu macamnya banyak sekali. Kalau kita tidak hati-hati, tidak tahu hukum, takutnya kita masuk dalam sistem riba, sistem yang tidak dibolehkan oleh agama. Nah ini harus dipelajari juga. Sayyidina Umar beliau mengatakan ketika beliau menjabat sebagai khalifah, tidak boleh bagi siapapun yang ingin berjual beli di Madinah kecuali harus belajar dulu cara jual beli yang benar. Insya Allah. Maka tidak heran kenapa para sahabat itu mereka meskipun sibuk dengan jual beli, seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang kayanya sahabat, pintar dalam jual beli. Beliau ini kekayaannya mencapai 11 triliun zaman itu, bukan zaman sekarang, bahkan lebih. Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ini di dunia kaya, tetapi di akhirat pun juga kaya, termasuk ahli surga. Ini rahasianya apa? Mereka di dunia disibukkan dengan jual beli, tetapi Allah puji-puji mereka. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Mereka ini jual beli berniaga, tetapi derajat mereka sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan mereka jual beli dengan cara yang benar, akhirnya derajat mereka semakin meningkat di sisi Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dikatakan bahwa at-tajir
as-saduq al-amin, seorang pedagang yang jujur, yang bisa dipercaya, maka dia nanti di hari kiamat akan dikelompokkan derajatnya sama dengan orang-orang syuhada, siddiqin. Nah, coba. Jadi sahabat itu aneh, Pak. Mereka ke pasar bukan imannya menurun, amalnya menurun, derajatnya menurun, secara akhirat tidak, bahkan semakin meningkat. Pasar mereka itu pasar yang berkah, sukuhum musallahum, kata para ulama. Pasarnya sahabat ini tempat ibadah. Kok bisa itu bagaimana? Padahal umumnya namanya market, pasar itu adalah tempat, di situ banyak orang tipu-tipu, di situ banyak orang riba, di situ banyak orang manipulasi, di situ banyak orang umbar janji. Tempat banyak maksiat itu di pasar. Pasar itu simbolnya setan. Jadi karena situ banyak kemaksiatan. Hadirin subhanahu wa ta'ala, para sahabat mereka derajatnya meningkat walaupun mereka berada di pasar, karena mereka di pasar itu pakai ilmu. Insya Allah. Sahabat ini mau buka pasar saja ngundang Nabi. Coba. Mau buka apa? Pasar, buka pasar, ngundang Nabi. Musyawarah dulu, izin dengan Nabi. Ya Rasulullah, ini kami lihat pasar-pasar yang di Madinah ini semua sudah dikuasai oleh orang Yahudi. Maka sistem pasar pun sudah dikuasai oleh orang Yahudi. Kami memandang ya Rasulullah, supaya bisa lepas dari mereka, kita buat pasar sendiri. Bolehkah ya Rasulullah? Oh boleh, tak apa-apa. Kami sudah tentukan tempatnya ya Rasulullah. Tolong tuan datang ke situ, tuan doa biar berkah. Nah, sahabat itu paham, Pak. Walaupun untuk tujuan dunia itu mereka undang dulu orang-orang soleh supaya berdoa. Akhirnya pasarnya jadi berkah. Insya Allah. Begitu juga kita. Ini yang di rumah punya toko, mau buka toko, undang orang-orang soleh, doa di situ. Santri-santri bikin khataman di situ, doa di situ. Insya Allah nanti tokonya jadi berkah. Jangan toko tidak pernah diundang orang soleh, isinya orang-orang jelek saja. Akhirnya kurang berkah itu nanti. Insya Allah ya. Nah, toko yang berkah itu seperti tokonya Sayyidina Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi ini termasuk salah satu pimpinan wali pada zamannya. Beliau itu punya toko berkah. Dikatakan berkah kenapa? Karena beliau ini sebelum buka toko sholat dulu 400 rakaat. Insya Allah. Kalau sholat 400 rakaat kapan buka tokonya Pak? Kita Pak? Oh, karena kita belum ahli sholat, maka pertanyaan kita kapan buka toko? Tapi kalau kita ini sudah ahli sholat 400 rakaat itu serasa cuman sebentar saja, tidak lama. Insya Allah. Karena ini kita ini ahli tidur, sehingga terasa tidur yang lama itu sebentar. Iya, kalau kita ahli tidur, kamu tidur aja dari tadi baru. Padahal tidurnya dari pagi sampai siang. Subhanallah, baru saja kata dia. Memang ahli tidur. Coba kalau kita itu ahli sholat, Masya Allah kamu sholatnya banyak sekali. Oh baru saya. Padahal baru 400 rakaat. Masya Allah. Insya Allah. Maka kita bentuk bagaimana kita ini ahli sholat. Insya Allah. Ahli mengaji. Kamu mondok lama sekali, 8 tahun. Enggak, baru saja Pak kemarin kayak terasa baru masuk, sekarang sudah tahu nih baru masuk sudah 8 tahun. Subhanallah. Berarti memang ahli ilmu santri. Yang keluar dakwah juga gitu. Masya Allah lama sekali 4 bulan. Enggak, baru aja kemarin berangkat. Subhanallah. Jadi ini sudah punya
sifat nikmatnya keluar fisabilillah. Insyaallah. Itu Pak. Jadi orang tuh kalau sudah nikmat tuh tidak terasa. 400 rakaat lewat sebentar. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Sayyidina Ali, itu beliau amalannya setiap hari, baik di rumah maupun ketika keluar safar 1000 rakaat. Insya Allah beliau itu amalannya kalau siang sholat 1000 rakaat, gak kerja Pak, kerja. Kalau malam bagi-bagi sembako ke rumah-rumahnya janda-janda, wanita-wanita tidak bersuami, dibantu. Sehingga setiap pagi wanita-wanita itu tidak usah pergi ke pasar, langsung di depan rumahnya sudah ada sembako, siap saji, siap dimasak. Insya Allah tuan-tuan. Itu akhirnya berkah. Kita ini ingin berkah tapi duitnya dimakan sendiri aja. Nah itu malah nggak berkah. Kemudian hadirin subhanahu wa ta'ala, ilmu itu juga penting. Kita pelajari ilmu yang berkaitan tentang muasyarat kita perbaiki. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan tetangga kita, hubungan kita dengan teman-teman kita. Masya Allah, ulama-ulama zaman dahulu itu karena saking tingginya ilmu mereka, sampai mereka ini punya pemahaman menyakiti tetangga itu tidak boleh. Sehingga suatu saat ada seorang kiai, beliau ini di rumahnya itu ada tikus, banyak tikus di rumahnya. Di kiai itu kadang-kadang banyak tikus. Kalau banyak tikus menunjukkan banyak makanan, berarti kaya. Pak, rumah saya nggak ada